instrumen, ya kan, setiap alat instrumen yang ada di lab itu bekerja berdasarkan suatu hukum. Jadi ada hukum yang melandasi kenapa alat itu bisa bekerja, kenapa instrumen itu bisa bekerja. Nah, terkait dengan spektrofotometer, hukum yang mendasarinya, ya, dinamakan hukum. Ada yang tahu? Lambert-Beer. Ya, Lambert-Beer. Ini merupakan dua orang ilmuwan, ya, jadi gabungan. Ilmuwan yang pertama Johann Lambert, ya, yang kedua Wilhelm Beer. Kedua-duanya ilmuwan dari Jerman. Jadi ini perpaduan lah antara seorang Lambert dan seorang Beer. Di mana di dalam hukum tersebut, ya, menyatakan jika seberkas sinar, ya, artinya ada sinar nih, cahaya, ya, melewati sebuah sampel cairan atau larutan, ya, jika seberkas sinar melewati sebuah sampel yang berupa larutan atau cairan dalam suatu media, ya, nah, media ini yang kita sebut dengan kupet, ya. Kupet adalah media atau tempat untuk menyimpan sampel pada saat pengukuran menggunakan spektrofotometer. Jadi hukumnya berbunyi, jika seberkas sinar dilewatkan, ya, atau melewati sebuah sampel yang berupa cairan atau larutan, ini ada sinar nih, ya, dari sumber cahaya, melewati sebuah sampel yang berupa larutan atau cairan dalam sebuah media, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, sinar tersebut akan dipantulkan atau direfleksikan, ya, kita sebut dengan L, ya. Jadi kalau ada seberkas sinar melewati sebuah media sampel berupa cairan atau larutan dalam media kupet, ya, tempat menyimpan sampel, ya. Yang pertama kemungkinannya adalah dipantulkan atau direfleksikan. Lalu kemungkinan yang kedua akan diserap. Jadi si sinar itu masuk melewati sampel, kemungkinan yang kedua akan diserap. Lalu kemungkinan yang ketiga itu akan diteruskan, ya, atau bahasanya ditransmisikan. Kalau ini direfleksikan atau dipantulkan, ini diserap atau diabsorb, ya. Saya kasih nama IA dulu, ya, I-nya sinar, ini A-nya absorb. Dan kemungkinan yang terakhir adalah ditransmisikan atau diteruskan. Jadi sinar tersebut menembus melewati sampel untuk diteruskan, ya. Nah, nilai berapa presentasi transmitan atau sinar yang diteruskan, ya, itu equal, artinya sebanding dengan konsentrasi analat yang ada di dalam cairan tersebut, ya. Logikanya gini, jika ada sinar nih, ya, dengan nilai 10 masuk, ya, 10 masuk, 5 diserap, ya, berarti yang dipantulkan berapa? Yang dipantulkan, yang diteruskan kan ada nilai 10, diserap 5, yang ditransmisikan 5, ya. Jadi nilai 5 ini nilainya persentase transmitan tersebut sebanding dengan konsentrasi
analog yang ada di dalam sampel. Nah, itulah yang menjadi dasar. Kenapa? Karena tiap senyawa, ya, tiap analog dalam sampel ketika dilewatkan sebuah sinar, ya, tentunya dengan panjang gelombang tertentu. Ya, jadi tidak sembarang panjang gelombang. Ada yang namanya panjang gelombang tertentu atau sering disebut dengan lambda, ya, lambda atau panjang gelombang, ya, atau sering disebut juga dengan absorban, ya. Maka dia identik, jadi tidak sama setiap senyawa atau unsur tersebut, ya. Daya serapnya akan berbeda. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana bentuk rumusnya? Jadi hukum Lambert-Beer sering diterjemahkan dengan rumus A, E, B kali C, ya. Atau ada juga yang bilang A, B, C. Jadi nilai absorban, ya, absorban, banyaknya sinar yang diserap, ya, itu dipengaruhi oleh A, B, C, atau lambang E ini, ya, B dan C. Nah, ini adalah absorptivitas molar. Ini suatu ketetapan, ya, nilainya pasti. Nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Yang kedua dipengaruhi oleh B. B ini adalah ketebalan kupet. Kupet. Biasanya dalam spektrofotometri, alat spektrofotometer, kita menggunakan kupet yang ketebalannya 1 cm, ya. Dan yang ketiga C, konsen, ya. Nah, kalau absorptivitas molar itu nilainya sudah tetap, jadi tinggal dua nih. Jadi absorban, ya, intensitas cahaya yang diserap itu dipengaruhi oleh tebalnya kupet, ya. Karena tebalnya kupet itu sudah pasti, kita gunakan 1 cm, ya. Maka tinggal yang terakhir dipengaruhi oleh konsentrasi. Artinya apa? Ada yang bisa menjabarkan? Kenapa tergantung konsentrasi? Jadi intinya gini, semakin tinggi konsentrasinya, semakin pekat, ya, larutan sampel tersebut, maka jumlah sinar atau cahaya yang diserap akan semakin banyak, ya. Gitu. Itu prinsip dasarnya, teori dasarnya, ya. Jadi nanti sampel kita lakukan preparasi, ya, kita siapkan sehingga dia ready to analisa menggunakan instrumen. Lalu kita tembakkan, ya, kita lewatkan sinar. Sinar itu akan dipantulkan sebagian, akan diserap sebagian, dan akan ditransmisikan sebagian. Nah, sinar yang ditransmisikan ini, ya, nanti akan dibaca oleh detektor, ya, untuk mendeteksi berapa nilainya, ya. Pada saat dideteksi oleh detektor, ini masih berupa sinyal listrik, ya, belum keluar angkanya, belum keluar nilainya. Tapi dari detektor, ya, dari detektor itu akan diteruskan lagi ke suatu sistem dalam alat, ya, readout atau alat pembaca, ya, untuk menerjemahkan sinyal listrik tadi menjadi angka-angka atau nilai konsentrasi. Jadi kesimpulannya, untuk alat spektrofotometer kita bagi, ya, sebenarnya untuk alat spektrofotometer itu ada 2 bagian atau 2 komponen utama. Kalau kalian beli, ya,
Satu bagian atau komponen utamanya adalah spektronya, sementara komponen yang lain atau yang kedua adalah fotometer. Jadi komponen spektro itu bertugas ya untuk menghasilkan sinar atau cahaya dengan spektrum panjang gelombang tertentu ya, yang nanti akan dilewatkan pada sebuah sampel dalam sebuah media pipet ya. Sementara fotometernya ya itu untuk menangkap ya sinyal tersebut yang tadi saya jelaskan berupa sinyal listrik yang nantinya akan terbaca sebagai suatu nilai konsentrasi atau kadar atau bisa jadi hanya absorban ya. Jadi alat yang kita punya walaupun terlihat sederhana, dia sudah bisa menghitung bisa absorbannya saja ya, bisa langsung ke kadarnya atau nilainya ya. Jadi itu. Jadi sebelum kita mulai praktek, saya ingin kalian mengerti dulu dasarnya, mekanisme kerjanya ya. Nah, lanjut untuk yang berikutnya kita lanjut ke mekanisme kerja spektrofotometer tadi ya. Ini kan baru teori dasarnya. Didasari berdasarkan hukum Lambert-Beer. Ada yang mau mengulang bunyi hukum Lambert-Beer gimana? Ada yang mengulang? Boleh? Yang ketat, yang keras suaranya. Jika berkas sinar melewati ya seberkas ya. Jadi saya tambahkan dulu. Jadi sinar itu sebenarnya kalau kita amatin dia bukan cuma kilatan atau nyala gitu ya. Jadi dia terdiri dari macam berkas gitu ya, fragmen-fragmen gitu ya. Nanti kita jelasin lebih lanjut. Boleh teruskan dulu. Jika seberkas sinar melewati sebuah sampel cairan atau larutan dalam suatu media, maka ada 3 kemungkinan, yaitu sinar tersebut dipantulkan dengan IR, diserap oleh IA, dan diteruskan oleh IT. Ya, jadi IR, IA, IT itu hanya penamaan ya. Ya, jadi sinar awal itu IO ya. Maka kalau yang direfleksikan jadi IR, yang diserap IA itu hanya analogi aja.